Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baluna Bedego dengan NPM 2551172 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap cyberbullying di era media sosial. Topik ini sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari karena media sosial seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan yang lainnya sudah menjadi bagian dari ruang publik digital. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap cyberbullying di Indonesia, serta menilai apakah hukum yang ada sudah memberikan perlindungan yang terbaik bagi korban. Perkembangan teknologi dan internet memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita, tetapi memunculkan masalah baru seperti cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, ujaran kebencian, atau pelecehan di dunia digital. Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik khusus. Perbuatan ini dapat dilakukan secara anonim, menyebar dengan sangat cepat, dan dapat diakses oleh banyak orang. Dampaknya juga sangat serius, mulai dari gangguan psikologis, trauma, penurunan kepercayaan diri, hingga dalam kasus tertentu dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan ekstrim. Di Indonesia hingga saat ini belum ada aturan khusus secara eksplisit menyebut istilah cyberbullying sebagai tindak pidana tersendiri. Namun, perbuatan cyberbullying diatur secara normatif pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang 19 Tahun 2016, dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying antara lain Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman melalui media elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cyberbullying masih belum optimal karena pertama, proses pelaporan yang rumit, kedua, pembuktian yang sulit, ketiga, belum adanya mekanisme pemulihan korban secara jelas seperti rehabilitasi psikologis atau penghapusan konten bermasalah secara cepat. Selain itu, terhadap problematika dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan cyberbullying. Media sosial sebagai ruang publik digital sering menimbulkan multitafsir, sehingga penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap cyberbullying di Indonesia masih perlu penguatan. Meskipun cyberbullying telah diatur dalam UU ITE, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik cyberbullying dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Kebijakan hukum pidana yang ideal seharusnya mencakup 3 aspek, yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Pendekatan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan edukasi masyarakat dalam bermedia sosial. Sekian video pembahasan tentang kebijakan hukum pidana terhadap cyberbullying di era media sosial dari saya. Jika ada kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya.